Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 12 September 2024, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 52. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dibahen guarnina paduahoni si Efraim, aigabe doau ditupak debata, di tano pardangolaki ninna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat pengalaman hidup Yusuf, nas hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kita, terlebih di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Yusuf yang telah mengalami banyak penderitaan dan kesulitan, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara, akhirnya melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Maka sebagai respon atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan ini, Yusuf menjadikan nama anak-anaknya sebagai monumen pengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Untuk anak yang pertama, anak sulungnya diberi nama Manasye, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan nama anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Nama Efraim memiliki makna yang sangat mendalam. Allah membuat aku berbuah di negeri kesengsaraanku. Dengan memberi nama Manasye, Yusuf menyadari bahwa kehidupannya sungguh-sungguh hanya karena kebaikan Tuhan. Penderitaan yang dialaminya dapat dilupakannya, sehingga dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang membebaskannya dari rasa benci dan dendam itu. Sebaliknya, Tuhan memberi hati yang mengampuni dan mengasihi bagi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Dan kemudian, dengan memberi nama Efraim, Yusuf akan mengenang kebaikan Tuhan yang memberikannya berkat, terlebih berkat keturunan saat masa-masa sulitnya. Sahabatku, kita diajak untuk membuat monumen-monumen hidup sebagai pengingat dan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bukan hanya tentang pemberian nama, tetapi banyak hal yang dapat kita jadikan monumen sebagai pengingat kesetiaan kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kita. Sehingga tidak hanya saat mengalami pergumulan kita mengingat Tuhan. Sebaliknya, ketika kita sudah melimpah dengan berkat-Nya, di sana pun kita selalu disadarkan akan kebaikan Tuhan kita. Setia kepada Tuhan sekalipun berada di dalam kesulitan, dalam keadaan terburuk sekalipun, kita dimotivasi untuk tetap memegang teguh iman dan integritas kita, tidak menyerah pada keadaan atau kehilangan iman ketika menghadapi tantangan, karena Tuhan pasti menolong kita. Dan kenyataannya, Yusuf sungguh mengalaminya, bahwa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dia tetap dapat berbuah di saat-saat menderita. Inilah yang meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak hanya membawa kita keluar dari penderitaan, tetapi juga membuat kita berbuah di dalamnya. Di masa-masa sulit, kita pasti bisa tumbuh, bisa berkembang, dan mengalami berkat dari Tuhan dengan cara yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Inilah yang layak kita syukuri dengan membuat monumen-monumen pengingat bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu hadir dalam keadaan apapun dan dimanapun. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.